Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslim muslimat Jamatul Khair yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kajian Al-Qur'an baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah. Kita sekarang masuk di ayat di surah Maryam ayat 84 sampai dengan 92. Seperti biasanya sebelum kita membahasnya, maka kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. An da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabiyila nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada surah Maryam ayat 85. Yauma, pada hari, nahsyuru, ini berasal dari kata dasar hasyara. Ada nun di depannya menunjukkan pelaku. Dalam hal ini Allah, kami, dalam artian karena kekuasaannya. Pada hari kami kumpulkan nasrul muttaqina,
orang-orang yang bertakwa, dari kata taqwa. Kemudian ada awalan mim menunjukkan orangnya. Nasrul muttaqina ila kepada ilar rahmani, dari kata rahimah, dan ini adalah nama Allah yang maha penyayang, ya, kepada yang maha pemurah atau yang maha penyayang. Wafdan, sebagai badan perutusan, ya. Jadi nanti akan kita kaji lebih dalam pada kajian tafsir, ya. Kemudian pada ayat 86, wa nasuquh, dan kembali sama itu dari kata syaqa. Syaqa itu bisa merasakan itu menghalau, ya, di sini menghalau. Jadi kembali kami, dan kami akan menghalau mujrimina, orang-orang yang berdosa, ila jahannama, ke neraka, wirdan, dalam keadaan dahaga, haus. Jadi Quran ini selalu berimbang, apakah di ayat berikutnya atau pada beberapa ayat setelahnya itu jadi selalu berimbang ini. Kalau bicara tentang nikmat, ada juga tentang siksa, ya. Kemudian pada ayat ke-86, la yumlikunah, adanya huruf nun ini menunjukkan pihak ketiga. Ada waw dan nun menunjukkan jamak, jadi berarti mereka, ya. Dan la itu tidak, ya. Mereka tidak akan memiliki atau memberi, la yamlikuna syafa'atan. Jadi mereka tidak akan dapat memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan, memberi pertolongan. Hanya memang yang paling tepat memang diadopsi syafaat, ya. Kita pakai juga dalam bahasa Indonesia syafaat itu, karena pertolongan yang istimewa, ya. Syafaatan illah, kecuali atau melainkan manittahaza, melainkan orang yang mengambil, tahaja mengambil, indah, di sisi indah rahmani, di sisi yang maha pemurah, dan perjanjian. Jadi barang siapa yang memegang janji dengan Allah dan memenuhi janjinya, maka mereka itu akan mendapatkan syafaat. Pada ayat 88, waqaluh, dan mereka berkata, nah ini fi'il madhi atau past tense, ya. Mereka berkata, tahaza, ya, telah mengambil ar-rahmanu, yang maha pemurah, waladan. Jadi mereka mengatakan Allah telah mengambil anak. Ini ungkapan orang-orang yang berdosa ini, menuduh Allah punya anak. Masya Allah. Laqad ji'tum, sungguh. Laqad ini penekanan, lam itu penekanan, sungguh, qad juga penekanan, jadi sangat ditekankan. Sesungguhnya, ji'tum, kamu telah mendatangkan syai'an, sesuatu, iddan, yang luar biasa. Jadi mengakui bahwa Tuhan punya anak adalah suatu kedurhakaan luar biasa. Karena Allah itu pencipta, tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Kemudian pada ayat 90, taqaduh, hampir-hampir, ini penekanan juga, hampir-hampir. Taqadus samawatu, hampir-hampir langit, yatafattarna, pecah. Ini penggambaran, ya. Hampir-hampir langit pecah, minhu, karena perkataan itu, karena pengakuan itu. Kemudian watan sakkuh, dan terbelah, pecah, terbelah. Jadi langit pecah dan bumi terbelah. Arduh, hampir-hampir, ini penggambaran. Hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah. Watahirru, dan tersungkur,
tersungkur jibalu gunung-gunung hadjan runtuh. Ini dari segi sastranya bagus sekali kata-katanya ini urutannya. Langit terbelah, langit pecah, kemudian bumi terbelah dan gunung-gunung tersungkur. Tetapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak seindah lagi dengan bahasa aslinya. Ya. Tapi itu tujuannya begitu, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini indah sekali, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak seindah, tapi juga memberikan gambaran bahwa memang Quran ini luar biasa ini. Bahasa sastra, bahasa puisi, tetapi punya makna yang dalam. Ya. Kemudian pada ayat 91, indah bahwa mereka mendakwakan, mengatakan lirrahmani, kepada yang maha pemurah, waladan, punya anak. Ya. Jadi bahwa mereka mengatakan, mendakwakan bahwa Tuhan yang maha pemurah itu mempunyai anak. Ya. Ini. Kemudian amayan bagi, dan tidak pantas, tidak patut sang pencipta itu yang tidak ada samanya itu mempunyai anak, tidak patut. Mayan bagi lirrahmani, bagi yang maha pemurah, antat tahidha waladan, dia mengambil anak. Itu tidak pantas, kata-kata yang tidak pantas. Ya. Jadi ini menghina Allah, tapi sebenarnya Allah tidak terhina karena tetap mulia. Tapi yang mengatakan itu yang terhina. Ya. Jadi inilah pemaknaan secara lafaziyah untuk menguatkan tauhid, untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu tidak ada samanya. Sebagaimana dalam surah Ikhlas dinyatakan bahwa walam yakullahu kufuwan ahad, tak satu pun yang sama setara dengannya. Dan uniknya kata dalam Al-Ikhlas itu walam yakullahu kufuwan ahad, kufuwan itu hanya satu kali dipakai, hanya dalam surah Ikhlas. Berarti Allah memang tidak ada samanya. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.